Pada dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitupun ayahnya. Aduh, dengan cepat ya. Memang sudah takdirnya, nak. Kamu harus tabah ya. Tapi kenapa sangat cepat ya? Aku nanti sama siapa? Sudahlah, nak. Yang sudah dan lalu. Kamu masih mempunyai ayah yang selalu menjagamu. Dah. Di desa yang asri itu pula, tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan sehingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Ini saya beli makanan ini untuk kamu dan ayahmu ya. Waduh, kok repot telur cepat telur sih? Jangan suka minta tolong ke ibu. Ibu pamit dulu. Ibu, terima kasih banyak ya. Maaf sudah merepotkan. Salam ya untuk Bawang Merah. Ya mas, gak apa-apa. Kan saya salam itu Bawang Merah. Saat Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, sepertinya kamu perlu sosok seorang ibu. Ayah khawatir jika ayah sudah tidak ada nanti, siapakah yang akan merawatmu? Ayah ingin menikah lagi bersama ibu Bawang Merah. Setuju? Aku terserah ayah sana. Lagi pula Bawang Merah juga sangat baik kepadaku. Baiklah Bawang Putih, akan ayah perlihatkan maksud ayah ke ibu Bawang Merah. Begitu menerima persetujuan dari sang anak, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Hei Putih, kerjaanmu jangan malesan-malesan aja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah Bu, akan saya kerjakan. Kamu juga harus mencucikan semua bajuku dan semua barang-barang. Baiklah Kak, akan saya laksanakan. Sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kamu setiap hari harus bangun pagi-pagi. Jangan lupa menyiapkan makanan, beres-beres rumah dan lainnya. Paham kau? Ya Ibu, aku akan melakukannya. Lalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintahnya. Suatu Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Bawang Putih tidak berhasil menemukan
baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Bu, Tuan Putih, baju ibu terbawa arus ketika Putih sedang mencucinya. Apa? Dasar ceroboh. Saya nggak mau tahu. Kamu harus menemukannya. Mengerti? Dengan bersedih, Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi. Bawang Putih pun tidak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap juliuran akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Namun, pencarian bawang putih tersebut pun belum berhasil. Setelah matahari sudah mulai terbenam, ia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Oh iya nak, ada apa? Bibi melihat baju yang hanyut lewat sini. Baju saya terbawa arus. Oh, baju berwarna merah ya? Iya nak, tadi Bibi ada lihat. Coba kamu telusuri sungai ini hingga menemukan sebuah bukit di sana. Ada seorang nenek. Pasti baju yang kamu cari sudah sampai di ujung sana. Tempat di mana yang kamu cari sudah sampai, mungkin sang nenek yang ada di sana menemukan baju yang kamu cari. Baiklah Bi, terima kasih. Sudah mulai gelap, bawang putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran bibi yang ia temui. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi Nek. Saya bawang putih Nek. Saya datang kemari ingin menanyakan apakah Nenek ada melihat Baju berwarna merah ya nak? Iya, nenek tadi melihat baju itu tersangkut di rumah nenek. Sayang, padahal nenek suka baju itu. Tapi baiklah, akan nenek kembalikan kepadamu dengan syarat kalau menemani nenek di sini karena nenek kesepian. Baiklah Nek, saya akan menemani Nenek dan tinggal di sini selama beberapa saat. Nenek tidak bosan saja dengan saya. Akhirnya bawang putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari bawang putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja si nenek merasa sangat senang. Hingga akhirnya sudah segenap minggu dan sang nenek pun memanggil bawang putih. Bawang putih, ini kamu sudah seminggu tinggal di rumah nenek. Nenek sangat merasa senang kamu tinggal di sini dan berbakti kepada orang tua. Untuk itu, sesuai janjiku, akan kukembalikan baju ini. Dan kamu juga boleh membawa pulang baju ini sebagai hadiah untukmu. Tidak usah repot-repot Nek. Iya. Bawang putih, tidak apa-apa, ayolah ambil ini. Udah. Iya bawang putih. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tiri. Ibu, maaf, saya baru kembali. Saya baru berhasil menemukan baju ibu. Ini baju ibu. Gembel, apa yang kamu bawa? Hah? Apa itu yang kamu bawa? Ini labu. Tadi dikasih dari nenek. Berikan padaku. Jangan bawang merah, jangan. Berikan padaku. Hah? Gembel, kamu itu dari mana semua perhiasan ini? Iya, dari mana itu?
cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Nek, apakah nenek melihat baju yang berwarna merah? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini kalau ingin mengembalikan bajunya. Baiklah Nek, aku akan menemani nenek selama seminggu. Selama seminggu, bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ingin dikerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu lamanya, sang nenek membolehkan bawang merah pulang. Seharusnya memberikanku sebuah labu. Ya, sudah silahkan kamu memilih salah satu dari labu ini. Baiklah Nek, aku akan memilih ini. Di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Setelah bawang putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Ibu, aku mendapatkannya. Putih, kamu sana ke sungai, kamu cuci baju dulu ya. Sama-sama. Ayo kita buka nak. Ayo Sam. Binatang